Selamat siang dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskoda, SP, MSI. Yang kami hormati para pejabat manajerial dan non-manajerial lingkup BPSDMD Provinsi NTT, para pengajar dan penceramah, panitia penyelenggara, serta Bapak Ibu peserta pelatihan sosial kultural, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Selamat datang dalam upacara penutupan pelatihan sosial kultural Jenjang 1 bagi aparatur sipil negara gelombang 1 lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025, Kupang 11 Maret 2025 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial Bapak Dr. Andus Yohan A. Moloban, MSI, selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Kepada Bapak disilakan. Selamat siang dan shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Putra, jadi kita salam Pancasila. Yang terhormat Ibu Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu pejabat manajerial dan non-manajerial yang hadir, seluruh tenaga pelatihan. Kami di BPSDM ini ada 5 tenaga pelatihan. Pertama adalah penceramah, pengajar, di dalamnya ada Bapak Ibu Widya Suara yang menjadi coach untuk membimbing laporan, itu adalah pengajar. Terus ada tim penjamin mutu, ini kita undang tapi belum hadir. Terus pengelola dan juga penyelenggara yang sering disebut panitia, itu adalah seluruhnya hadir bersama. Serta pelatihan sosial kultural yang sangat kami banggakan, singkatnya undangan dan hadirin yang berbahagia. Satu Romawi, kita pendahuluan, puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas anugerahnya kita dapat menyelesaikan pelatihan sosial kultural jenjang 1 gelombang pertama, muatan lokal bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. 2 Romawi adalah metode dan waktu. Kegiatan pelatihan sosial kultural jenjang 1 dilaksanakan dengan metode blended learning. Jadi ibu yang masuk ke ASN Future Skill dapat sertifikat, ikut lagi muatan lokalnya pada hari ini, sehingga disebut blended learning atau campuran, dan dilaksanakan
pada tanggal 18 Februari sampai 11 Maret 2025. Yang 3 Romawi adalah peserta dan hasil. Ibu Kepala Badan dan kawan-kawan semua serta seluruh peserta, kita bersyukur dari pembukaan 80 orang kita telah mengikuti gelombang 1 yang terdiri dari 40 orang yang hadir saat ini, dan kita berterima kasih kepada seluruh penyelenggara yang telah menerima juga 80 orang yang kita buka bersamaan di ruangan Kenari sebelah, sehingga ini jumlahnya menjadi 80 orang, dan sesuai dengan rencana awal ini bisa terpenuhi. Pada Ibu Kepala Badan kami laporkan bahwa hal yang paling berat daripada peserta adalah bagaimana kesiapan instansi mengirimkan peserta karena berbagai kesibukan dan juga keterbatasan pemahaman tentang pelatihan sosial kultural yang sangat strategis saat ini selain manajerial dan teknis, sehingga para penyelenggara mengalami kesulitan. Tetapi tadi saya bilang kita bersyukur bahwa Tuhan menjawab doa kita dan peserta bisa lengkap sampai 80 orang di gelombang kedua. Di gelombang pertama juga demikian, dan jumlahnya 40 orang setelah melewati tahapan-tahapan dari awal sampai akhir, dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta, maka kami melaporkan bahwa seluruhnya 40 orang pada gelombang pertama dinyatakan lulus. Keempat adalah penutup. Sebagai ketua panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, seluruh tenaga pelatihan, kepada peserta dan seluruh pimpinannya yang telah berkolaborasi sehingga kita mencatatkan sejarah bahwa kita tidak hanya memiliki sertifikat untuk teknis dan manajerial saja, tapi ini adalah 80 orang pertama yang memiliki sertifikat sosial kultural yang meningkat, yang menyumbang sangat signifikan bagi indeks profesionalisme di NTT. Ya, dan juga mohon maaf apabila dalam tanda kutip uji coba awal ini begitu banyak hal yang sangat terbatas dari kami panitia, tidak menunjukkan sebagai pelayan yang baik untuk menghormati para peserta. Adalah pelanggan adalah raja, dan harus dilaksanakan secara bermutu. Tadi saya tanya di kelompok makan bagaimana, mereka bilang dari awal sampai akhir makannya juga sangat baik. Masih banyak halnya yang harus kami evaluasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami tadi posisi kami harusnya juga tidak boleh di panggung begini, karena posisi kami hanya sebagai fasilitator. Kami harus di bawah supaya menempatkan bahwa seluruh peserta yang datang ini raja, dan kami harus memberikan pelayanan terbaik. Aku bilang masih banyak kekurangan. Atas nama seluruh panitia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon dievaluasi. Setiap tahapan ada evaluasi, para peserta tolong diisi dari awal sampai akhir, itu diisi di link-link yang kita evaluasi agar kami juga memperbaiki diri. Dan itu sebagai kelengkapan untuk kita mengurus akreditasi. Jadi setelah ini nanti Bu Agnes, Ketua Timkar 2, Ketua Timkar 1 Bapak John yang menjeriak, Ketua Timkar 2 Ibu Agnes yang berkaitan pemerintahan dan sosial kultural, dan Ketua Timkar 3 Bapak Willy yang menangani tentang corporate university. Kami berharap ini bisa melengkapi peserta ini, dan kami harap juga tadinya ada informasi bahwa peserta akan mengirimkan filenya saja, tapi karena untuk kebutuhan nanti pemeriksaan dari tim visitasi, kami berharap seluruh dokumen itu dicetak
hasil dan paham yang diperbaiki hari ini. 1-2 hal yang diperbaiki sangat bagus di fasilitas Bapak Ibu Coach, agar kita akan melampirkan bagi pemeriksaan relevan ketika kita mengusulkan untuk akreditasi 2026. Dan setelah itu kami mohon izin Ibu Kepala Badan, seluruh peserta gelombang 1 dan 2 ini akan menjadi grup skill pada perangkat daerah masing-masing di dalam corporate university, untuk kita bisa mengidentifikasi lagi kebutuhan pada perangkat-perangkat daerah itu yang akan kita lanjutkan lagi pada perangkat-perangkat daerah yang ada, baik untuk struktural atau pelatihan-pelatihan yang lain, termasuk untuk teknis dan lain. Kita juga tidak mundur karena dengan dasar budaya dari pelatihan ini, kita menjadi grup skill bagi identifikasi nanti yang dilakukan dan penyusunan rencana strategis 5 tahun dan per tahun untuk menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nanti mohon grupnya jangan dibubarkan, tapi juga dirawat untuk bisa menjadi grup skill bagi pengembangan kompetensi dalam corporate university yang merupakan terobosan yang sedang kita laksanakan saat ini, dan itu sejalan dengan perubahan mendasar dari Undang-Undang ASN. Ini saja kabar dengan dari kami selaku panitia. Mohon berkenan Ibu Kepala BPSDMD untuk nanti memberikan sambutan atas sekaligus juga menutup pelatihan sosial kultural jenjang 1 gelombang pertama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terpercaya Tuhan memberkati seluruh upaya dan niat baik kita membangun daerah ini. Sekian dan terima kasih. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam berakhlak, salam Pancasila. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan sekaligus dengan resmi menutup pelatihan sosial kultural oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Hendrina S. Laiskodat, SP, MSI. Disilakan. Yang saya hormati Pak Ketua Panitia, selaku pejabat manajerial bagi pengembangan kompetensi manajerial, sosial kultural dan pemerintahan di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu WI selaku pengajar dan juga coach dalam pelatihan ini, Bapak Ibu peserta pelatihan sosial kultural jenjang 1 yang saya banggakan untuk gelombang 1. Seperti apa yang disampaikan Pak Kadit tadi, bahwa Bapak Ibu adalah kelas pertama atau gelombang pertama untuk ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan singkatnya kita semua yang hadir. Di sini ada adik-adik mahasiswa yang magang, mereka dari Universitas Muhammadiyah mengambil minat sumber daya manusia. Jadi mereka ada 7 orang, kecuali 2. Satunya pemasaran, satunya keuangan. Jadi saya bilang adik-adik ada di tempat yang tepat. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali sambutan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk belajar. Selain kita bekerja di kantor, kita juga diminta untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya memberi apresiasi kepada peserta yang telah dengan penuh semangat mengikuti setiap proses tahapan pelatihan, mulai dari belajar sendiri melalui ASN Future Skill MOOC, dan melanjutkan pada tahapan aktualisasi di tempat kerja. Bapak Ibu, hingga hari ini Bapak Ibu telah menyelesaikan sharing session dengan baik.
Tadi 10 orang yang berdiskusi dengan saya atau berhadapan dengan saya, semua mampu melihat kalau jenjang 1 artinya Bapak Ibu mampu mengidentifikasi dan memahami. Jadi Bapak Ibu mampu memahami sosial kultural sehingga apa yang Bapak Ibu identifikasi itu dapat berguna untuk organisasi Bapak Ibu dan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang saya banggakan, pelatihan sosial kultural jenjang 1 ini merupakan komitmen dari kami di BPSDMD Provinsi NTT untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk ASN di provinsi ini dalam hal menerima, memahami dan menghargai keberagaman budaya serta kearifan lokal yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai aparatur sipil negara, kita tidak hanya dituntut untuk kompeten dalam menjalankan tugas administrasi dan teknis, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang dapat menjadi kerukunan, mengelola perbedaan dan membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Selama beberapa hari terakhir, kita telah bersama-sama mengikuti berbagai sesi materi yang sangat penting, mulai dari pemahaman tentang keberagaman budaya di NTT, diskusi mengenai isu sosial kultural yang ada di masyarakat kita dan juga di organisasi kita, hingga keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan yang muncul di lingkungan kita masing-masing. Saya yakin melalui pelatihan ini, para peserta telah memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih baik, serta keterampilan yang berguna dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang aparatur sipil negara yang profesional dan berwawasan sosial kultural. Bapak Ibu yang saya kasihi, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa keberagaman sosial kultural yang ada di provinsi kita yang kita cintai adalah sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Sebagai seorang aparatur sipil negara, kita memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga harmonisasi antar suku, agama, budaya, adat istiadat yang ada di tengah masyarakat. Saya berharap Bapak Ibu sebagai agen perubahan selain di organisasi Bapak Ibu masing-masing, juga sebagai anggota masyarakat di mana tempat Bapak Ibu tinggal. Dengan memahami dan menghargai keberagaman ini, kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tapi juga memperkuat fondasi kebersamaan dan kesatuan di tengah masyarakat. Apa yang telah didapatkan selama pelatihan ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan dan keterampilan di tempat ini atau di BPSDMD atau di kantor, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menjalankan tugas sebagai seorang aparatur sipil negara maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat luas. Semoga para peserta setelah pelatihan ini dapat membawa perubahan dan berdampak positif bagi pembangunan sosial kultural di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pelatihan ini, baik dari segi materi, fasilitas maupun administrasi. Semoga kerjasama ini terus berlanjut di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berkolaborasi dengan seluruh perangkat daerah untuk dapat memberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk peningkatan kapasitas ASN di masa yang akan datang. Sebelum saya menutup pelatihan ini, sekarang ada namanya pelatihan terintegrasi atau kita kenal dengan Corporate University. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Ketua Panitia tadi bahwa Bapak Ibu adalah agen perubahan. Semoga Bapak Ibu bisa merancang untuk di setiap perangkat daerah, selain Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan di sini, kita bisa bekerja sama untuk melakukan pelatihan di kantor masing-masing.
Dalam diskusi kita dengan beberapa perangkat daerah, hanya ada satu perangkat daerah yang meminta pelatihan sosial kultural. Semoga ke depan Bapak Ibu bisa meyakinkan pimpinan masing-masing untuk secara bertahap, ya, tidak mungkin semua satu kali, secara bertahap kita bisa melakukan pelatihan secara terintegrasi di setiap perangkat daerah. Karena kalau sesuai dengan aturan undang-undang, kita punya 3 kompetensi, 4 kompetensi. Yang pertama, manajerial, kita semua tahu. Yang kedua, sosial kultural. Yang ketiga, teknis. Jadi Bapak Ibu yang punya kompetensi teknis di organisasi masing-masing, tingkatkan. Dan yang terakhir, kalau Kementerian Dalam Negeri, ada satu tambah, kompetensi pemerintahan. Nah, 3 komponen kompetensi itu ada di Pak Kabid, Pak Johan, yang selalu merancang untuk peningkatan kompetensi manajerial, sosial kultural, dan pemerintahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, petunjuk, kemudahan dalam setiap langkah kita. Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan seizin semua kita yang hadir, saya menutup pelatihan sosial kultural jenjang 1 gelombang 1 bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Sekian dan terima kasih. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, untuk itu hadirin disilakan berdiri. Kita akan mengakhiri upacara penutupan ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Aninda Paroka STMM. Disilakan. Baik, Ibu Kaban yang saya hormati, para narasumber, pembimbing dan penguji, serta Bapak Ibu, teman-teman peserta pelatihan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Izinkan saya memimpin doa ini dalam keyakinan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk kehidupan ini, untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap perjumpaan kami bersama dalam pelatihan sosial kultural jenjang 1 di gelombang yang pertama ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan membuat kami bersama menjalani pelatihan ini, menikmati setiap hal yang Tuhan buat dalam pelatihan ini bagi kami semua. Karena itu kami mohon kepadamu, tolonglah kami, khususnya kami yang mengikuti pelatihan ini, sehingga sekembalinya kami dari tempat ini, kami dapat mengaplikasikannya, dapat mengaktualisasikannya dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga dapat menerapkannya dalam kehidupan keluarga kami dan kehidupan bermasyarakat. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat berdampak baik dalam setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan yang Tuhan buat bagi kami.
Kami berdoa bagi Ibu Kaban, seluruh perangkat yang ada di BPSDM, semua pemateri kami, pembimbing kami, penguji. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mohon berkat penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan senantiasa ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, terutama menolong kami para SN untuk dapat lebih lagi melakukan hal-hal baik dalam tugas dan pekerjaan kami, menolong kami memahami dengan baik, terutama dalam pelatihan sosial kultural ini. Karena itu biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada. Kami juga berdoa bagi panitia penyelenggara. Tuhan, terima kasih untuk setiap kerja keras yang dilakukan, dan biarlah berkat penyertaan Tuhan yang sama ada bagi seluruh panitia penyelenggara. Ya Tuhan, ya Allah kami mohon ampun kepadamu sekiranya dalam seluruh rangkaian pelatihan ini kami berdosa terhadap Tuhan. Biarlah kasih dan pengampunan Tuhan itu terus memungkinkan kami untuk menjalani kehidupan dalam tanggung jawab kami masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kami. Kasihanilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami semuanya. Amin. Demikian seluruh rangkaian acara penutupan pelatihan sosial kultural jenjang 1 gelombang 1 bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025.